Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku kelas 6 Ali bin Abi Thalib. Hari ini kita memasuki puasa yang keempat. Nah, di hari Rabu ini semoga puasa kita dapat berjalan dengan lancar, bisa istiqomah dalam belajar, dalam tadarus, sholat 5 waktu, kemudian sholat duha, sholat lail, kemudian sholat tarawih dan witir. Anak-anak, kali ini Wevi akan bahas tentang salah satu hadis riwayat yang dituangkan dalam kitab Adabul Muta'allim, kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi tahirin ajma'in. Amin. Amma ba'd. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina mardu'ahu wa yuhsina adabahu. Faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah istri Nabi yang termuda, yang tercerdas, dan ini merupakan putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, hakul waladi, haknya seorang anak, ala walidihi, atas orang tuanya, ayyuhsina ismahu, yaitu agar dibaguskan namanya, wa yuhsina mardu'ahu, kemudian dibaguskan, diperbaiki, dispesialkan, dicarikan susu yang terbaik untuk anaknya, wa yuhsina adabahu, dan dibaguskan budi pekertinya. Ada tiga hak dari seorang anak atas orang tuanya. Yang pertama apa tadi? Agar namanya dibaguskan. Jadi seorang anak yang baru lahir itu kan tidak tahu apa-apa. Jadi dia berhak mendapatkan nama yang baik. Untuk itu para orang tua sudah seharusnya memberikan nama yang terbaik, harapan yang terbaik untuk anaknya. Kelak kalau dewasa, jika namanya baik, anak itu akan menjadi baik. Jika namanya jelek, maka anak itu biasanya akan menjadi jelek sesuai dengan namanya. Karena nama itu sebuah doa. Nah, pemberian nama sewaktu bayi biasanya menurut hadis Nabi itu dilakukan setelah 7 hari kelahirannya. Diberikan namanya, diakekai, dipotong rambutnya. Biasanya kalau di daerah kita, tradisi orang Nahdiyin itu hari ke-7 maka dia akan diserakali, dipotong rambutnya. Diserakali itu dibacakan sholawat Nabi sambil dipotong rambutnya. Yang kedua, agar disusui dengan yang baik. Nah, susu yang terbaik adalah air susu ibu, bukan susu sapi, bukan susu domba, bukan susu onta, dan bukan susu kuda. Manusia harusnya disusui dengan air susu ibu, bukan susu hewan. Jadi anak-anak boleh protes ke ibunya kalau dulu itu tidak disusui dengan air susu ibu. Nah, karena air susu ibu mengandung gizi yang paling lengkap sedunia. Nah,
Untuk itu mohon pada para ibu untuk menyusui anaknya dengan baik, dengan telaten, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang. Kelak anaknya agar menjadi anak yang menjadi dambaan orang tua. Menurut cerita-cerita kakek nenek kita, kalau anak itu disusui dengan baik, maka kecerdasannya itu sangat tinggi. Tapi kalau disusui dengan hewan, maka kelakuannya juga akan seperti hewan. Makanya jangan heran kalau para orang tua punya anak, kok anaknya tidak bisa dikandani, tidak bisa diberitahu, tidak bisa dinasehati oleh panjenengan sedoyo. Itu karena mungkin dulunya itu disusui dengan susu hewan. Jadi kalau susu hewan ya manutnya sama hewan mungkin ya. Nah, maka anak-anak mintalah susu air ASI ibu yang sebaik-baiknya. Dan nanti dapat dijadikan contoh, kalau kalian dewasa kelak, kalau punya anak maka susuilah dengan sebaik-baiknya, minimal 2 tahun ya. Kemudian yang ketiga, dibaguskan akhlaknya, budi pekertinya. Jadi sejak sedini mungkin anak-anak itu dibaguskan akhlaknya, diingatkan toto kromone. Kalau lewat dengan di hadapan orang tua harus merunduk, harus nyuwun sewu. Kalau mau pergi harus sungkem, harus salim tangan 2. Kemudian disun dengan hidung, bukan taruh telinga, bukan taruh kepala, bukan hanya gini saja. Jadi harus menggunakan adab yang baik, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik itu didapat dari didikan orang tua. Jadi anak-anak jangan, mulai saat ini janganlah kalian mengeluh jika diingatkan orang tua. Anak-anak, ayo yang sopan kalau ngomong, jangan celometan, tidak baik. Jadi harus nurut, nggih Bu, boso. Orang Bu Jawa harus boso. Nggih Bu, badhe nopo, Ibu dateng pundi. Paling tidak kita kalau mau pergi-pergi itu izin ke orang tua. Bu, kula badhe medal, badhe dolan kali rencang-rencang, kan gitu. Jangan seenaknya keluar masuk rumah tanpa izin, seruman-serumun. Atau bahkan kalau di sekolah, kalau keluar di gurunya diterangkan, minta izin, diterangkan, Bu saya bertanya, boleh? Kalau sudah ibu guru mengizinkan maka kita boleh bertanya, Bu saya izin mau keluar, boleh? Kalau boleh maka kita boleh keluar. Mungkin untuk buang air kecil, buang air besar, kan gitu. Nah, 3 yang didapatkan hak kita dari orang tua tadi apa anak-anak? Yang pertama, dibaguskan namanya. Yang kedua, dibaguskan air susunya, diberi air susu yang baik, yaitu ASI. Yang ketiga, dibaguskan budi pekertinya. Karena budi pekerti itu adalah harta yang paling berharga, adalah budi pekerti yang baik. Karena budi pekerti yang baik itu menunjukkan karakter seseorang yang baik. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Bu Evi mengenai hadis riwayat dari Ibu Aisyah yang dituangkan dalam kitab Adabul Muta'alim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum.